Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dibha falyuhid ahadukum syapratahu wal yurih dabihatahu. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu puji dan puja kita serahkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita di majelis subuh yang dimuliakan ini. Sebelumnya mohon maaf saya harus di kursi, Pak. Setiasa calik gitu. Jadi kakinya belum bisa melipat karena 6 bulan yang lalu tuh tertimpa sapi, Pak. Jadi alit-alit kita abitnya pembunuh itu. Jadi jagal. Sedang memberikan pelatihan, sapi ngamuk dan nimpa kaki sehingga bergeser si lututnya, Pak. Jadi belum bisa dilipat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan senantiasa menjadi uswah dan qudwah kita ila yaumil qiyamah. Seorang manusia yang barangkali dibandingkan dengan siapapun tidak akan ada bandingannya. Nabi itu setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang beliau lewati, yang beliau pikirkan itu adalah siapa? Kita, umatnya. Bahkan satu ketika baginda Nabi ini beliau sedang termenung. Dalam ketermenungannya itu beliau kelihatan sedih. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril ketika itu untuk bertanya kepada baginda Nabi, walaupun Allah sudah paham, sudah tahu. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad ini kemudian bertanya, wahai kekasih Allah, apa yang membuatmu sedih dan termenung? Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanyakan ini. Dan apa Pak yang membuat beliau sedih itu? Kata malaikat Jibril, apakah engkau menginginkan kekayaan? Apakah engkau menginginkan kekuasaan? Kalau engkau menginginkan kekayaan, maka Jabal Uhud akan Allah jadikan gunung emas yang akan diberikan kepada engkau. Kalau engkau menginginkan kekuasaan, maka istana Kisra di Persia, istana yang megah yang berwarna putih itu akan diberikan dengan mahkotanya kepada engkau. Tapi jawab Nabi, Pak, Bu, yang membuatku sedih dan termenung tiada lain adalah bagaimana nasib umatku nanti di yaumil akhir. Kemudian laporanlah malaikat Jibril ini kepada Allah dan menyampaikan pembicaraan ini. Kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada baginda Nabi, dan ini yang kemudian harus menjadikan kita gembira sebagai umatnya. Apa yang disampaikan? Allah sudah menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad bahwa surga diharamkan bagi semua umat manusia terkecuali umat Muhammad sudah masuk semuanya. Dan tidak hanya itu Bapak, Ibu, bahkan di saat-saat detik kematian, baginda Nabi itu ketika sudah mau dicabut nyawa, dalam Isar para ulama dijelaskan bahwa proses kematian itu bertahap. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan bahwa ketika Nabi berangkat Isra wal Mi'raj, di langit ketujuh itu beliau melihat sebuah pohon yang sangat besar. Saking besarnya pohon itu, ujungnya tidak terlihat, kemudian lingkarannya pun tidak terlihat, saking besarnya. Dan dalam kitab itu disebutkan di setiap daun si pohon tersebut itu diduduki oleh satu malaikat. Pohon inilah yang kemudian disebut dengan Sidratul Muntaha. Dan di setiap daun itu, ibu bapak,
tercatat nama-nama seseorang lengkap datanya. Kemudian Al-Kisah dalam kitab itu disebutkan ketika daun itu sudah mulai menguning, kemudian jatuh, maka malaikat yang duduk di atas daun tersebut akan menyerahkan daun yang berisi nama, data lengkap seseorang manusia itu kepada malaikat Ijrail. Itu tandanya 40 hari berikutnya manusia tersebut akan dicabut nyawanya. Maka dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu disebutkan, dan kisah ini masyhur, orang yang akan meninggal itu biasanya sudah ada tanda-tandanya. Bahkan Nabi Idris ketika beliau bersahabat dengan malaikat Ijrail itu pernah minta tanda-tandanya tersebut. Jangan kau cabut nyawaku sebelum engkau kirim tanda-tandanya, utusan-utusanmu. Kita kembali ke kitab Daqaiqul Ahbar tadi, ibu bapak, ternyata nyawa kita ketika mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada utusan malaikat 40 hari sebelumnya. Dan pada saat nyawa itu akan dicabut, maka pencabutan nyawa itu bertahap pula. Dan ini dirahasiakan hanya malaikat dan Allah yang tahu. Nyawa manusia itu dicabut dari ujung kaki sampai lutut, diganti oleh malaikat yang lain yang mencabut nyawa dari lutut ke pusar. Kemudian dicabut lagi dari mana? Dari pusar ke gorgoroh atau tenggorokan atau halki. Maka disinilah tempat atau lokasi nyawa kita dekat dengan kematian. Maka kami di juru sembelih halal, kenapa diwajibkan menyembelih itu di halki? Karena Al-Kisah menyebutkan dan hadis pun menggambarkan bahwa posisi nyawa yang paling dekat dengan kematian itu adalah di halki. Sehingga kita berharap ketika menyembelih, maka proses kematian itu tidak terlalu lama. Nah, maka ketika baginda Nabi ini, ibu bapak sudah dicabut nyawanya, itu sudah sampai nyawanya di gorgor. Maka datang dua malaikat. Siapa? Malaikat Ijrail dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak berani masuk ke rumah. Tapi kata Nabi, tidak selayaknya Nabi tidak menemui hambanya yang akan kembali kepada Allah. Maka nanti selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua manusia yang akan meninggal itu datang malaikat Jibril yang akan mengepakkan sayapnya bagi siapapun yang akan dicabut nyawanya pada saat nyawanya sudah digorgor. Kalau dia orang soleh maka akan dikepakkan sayap kanan dan akan diperlihatkan semua pahala, ganjaran, termasuk siksaan atas semua perbuatan dia selama hidup, dan akan diperlihatkan tempat kembalinya kelak. Maka disunahkan bagi orang yang sedang sakaratul maut dihadapkan ke sebelah kanan. Jadi ketika ada yang ke kiri terus dibalikkan, diarahkan ke sebelah kanan. Tetapi sebaliknya kalau ada manusia yang ahli maksiat, maka akan dikepakkan sayap Jibril ini sebelah kiri dan diperlihatkan semua amal perbuatannya, dosa-dosanya, siksaannya, termasuk ganjarannya. Karena setiap manusia itu punya amalan baik dan amalan buruk, dan akan diperlihatkan tempat kembalinya. Hada manzilatun fi kalau sebelah kanan hada manzilatun fi jannati wa'uyun khalidina fiha abada. Kemudian kalau sebelah kiri hada manzilatun fi nari jahannam khalidina fiha abada. Maka pada saat nyawa ini digorgoro, bagi manusia biasa tidak ada kesempatan untuk memikirkan yang lain terkecuali memikirkan dirinya sendiri. Ibu bapak, dalam kitab Tafsir Bil Ma'thur disebutkan setiap orang pada saat nyawanya digorgoroh, semua orang itu akan menyesal. Semua orang. Sehingga Al-Quran surat Al-Munafikun menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Wahai orang-orang yang beriman,
belanjakan sebagian harta atau rezekimu di jalan Allah sebelum datang kematian. Karena ketika datang kematian, setiap orang itu akan berdoa kepada Allah apa? Wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Ya Allah, tangguhkan waktu kematianku sedetik saja, sebentar saja. Mau apa? Fa asaddaqu, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku akan berbuat amal soleh. Anak yang kita cintai, pasangan yang kita cintai, harta yang kita tumpuk, pada saat itu sudah tidak kita pikirkan, ibu bapak. Dan ini berlaku bagi orang yang soleh ataupun tidak. Yang terpikirkan adalah bagaimana nasibnya. Sehingga apa? Meminta kepada Allah supaya diberikan tangguh waktu sebentar. Untuk apa? Bukan untuk menengok anak keluarga kita, bukan untuk menengok harta kekayaan kita, tetapi fa'asaddahu, aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan termasuk orang yang soleh. Sekecil apapun kemudian itu akan disesali. Kalau ibu dulu, bapak dulu pernah bersedekah 1000, maka itu akan disesali kelak nanti. Kenapa? Dari 1000 itu Allah tunjukkan pahalanya yang luar biasa. Kemudian kalau seandainya dulu saya ngasih tidak 1000. Dan ini gambaran Al-Quran. Sehingga terjadi pada zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Subhan. Jadi Subhan ini seorang sahabat yang tidak pernah tertinggal sholat berjamaah bersama Nabi. Dan Nabi ini punya kebiasaan, ibu bapak, kalau dalam sholat wajib, beliau selalu setelah sholat itu menghadap jamaah, menghadap para sahabat. Kemudian apa? Beliau hafal tuh tempat duduknya para sahabat, karena dulu itu duduknya istiqomah. Kalau di ujung, di tengah gitu. Hari orang makan umanawe. Gitu. Jadi Nabi itu tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Sehingga apa? Ketika ada orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah, Rasulullah itu bertanya, kemana si fulan? Kita mah jarang sih anaknya Pak. Jadi ditanyakan kemana Subhan? Para sahabat tidak tahu Pak. Bahkan tidak tahu nih kenapa Subhan tidak ada. Kenapa? Karena Subhan ini ternyata jauh Pak tempatnya. Nah pada saat pertanyaan itu dilakukan 3 hari berikutnya, 2 hari berikutnya besoknya, kemudian Nabi bertanya lagi mana Subhan? Tidak ada yang tahu. Akhirnya apa? Ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, saya tahu tempat kediamannya Subhan. Maka berangkatlah ba'da subuh Rasulullah dengan para sahabat menjenguk Subhan. Jadi jamaah ini ketika ada jamaah yang tidak hadir di masjid, lain diomongkan, siapa kenanya teka masjid. Itu pohon itu insaf gitu. Bukan begitu, tapi apa? Didatangi Pak, dan didatangi untuk dibahagiakan. Dan itulah strategi yang dilakukan oleh non-Islam, oleh Kristen. Kalau di Kristen itu ibu bapak kan, mohon maaf ya, ada gereja ini, ada gereja ini, ada gereja ini. Itu nama-nama gereja itu bukan berarti nama seperti Masjid Ar-Rahmah. Jamaah Masjid Ar-Rahmah bisa pindah ke Masjid Pusdai misalkan, bisa pindah ke Masjid An-Nur. Kalau di mereka, kalau jamaah Alosius itu harus di Alosius. Kalau jamaahnya Anglikan harus di Anglikan. Kalau Bethlehem harus ke Bethlehem. Kalau pokoknya setiap nama itu adalah jamaahnya. Berbeda dengan rumah sakitnya. Tapi kalau gereja itu jemaah tersebut kemudian dicatat namanya, di absen. Kalau dia tidak datang pada kebaktian 1-2 kali, maka akan ada tim baptis ke rumahnya untuk mendoakan. Didoakan kemudian tidak datang lagi, akan ada tim yang akan membawakan hadiah, makanan, sembako untuk membahagiakan. Kalau kemudian masih tidak datang, baru Pak di warning, dan tidak tanggung-tanggung nanti ketika dia mati itu gerejanya tidak mau ngurus. Kenapa saya tahu? Kebetulan ada jamaah saya di Sersan Bajuri dulu meninggal.
Pas meninggal itu sampai karena meninggalnya tengah malam, kemudian keluarganya bingung. Kenapa? Karena katanya ditolak sama gereja. Kemudian kami konsultasi malam tuh Pak rapat di masjid, diminta sama keluarga udah cina mohon dimakamkan secara Islam saja. Bapak Ibu, ini orang jelas-jelas Nasrani. Kemudian jamaah tuh bingung, sampai saya bilang kalau memang tidak ada yang ngurus, kita kuburkan saja. Karena yang diharamkan untuk diurus itu adalah untuk disolatkan. Tapi kalau dikuburkan, itu untuk kebaikan kita, saya bilang. Sudah kuburkan saja, tidak ada masalah. Nah mayat mau nanya, nah dikuburkan di dia. Nah kemudian berusahalah sampai malamnya meninggal sekitar jam 11-an, baru jam 4 sore ada komunikasi katanya gerejanya ada di Tangerang dan dari Tangerang dikirimkan Bu peti yang sudah dikasih es untuk disemayamkan. Saya bilang bersyukur kita sebagai muslim. Saya misalkan meninggal di sini bisa diurus di sini, tapi kalau orang mereka itu nggak bisa. Nah tapi kalau Islam misalkan di masjid-masjid ada pendataan, pasti rame. Nah sholat-sholat maka di absen pasti gitu kan. Padahal itu Ibu kebiasaan baginda Nabi ketika beres sholat beliau mengabsen satu-satu. Nah singkat cerita Subhan ini ditemui oleh Nabi dan para sahabat, dan itu Ibu Bapak perjalanannya dari mulai ba'da subuh sampai di lokasi itu menjelang atau pada saat waktu duha. Berarti sekitar perjalanan 1 jam 1 jam setengah. Namun tidur kemana orang Bu? Ke ujung burung sih karena dugi gitu ya. Maka kan ada DKM tuh deket ke masjid tapi tarak ke masjid. Tapi ini para nabi, para sahabat Ibu mengabarkan yang jauh saja dia dekat. Dekat dengan masjid. Perjalanan itu dari ba'da subuh baru sampai ke waktu duha. Dan ketika itu beliau kemudian bertanya kepada istri Subhan ini, kemana Subhan? Beberapa hari tidak ketemu di masjid. Kemudian istri menjawab, wahai baginda Nabi, Subhan telah meninggal 2 hari yang lalu. Jadi satu-satunya yang menghalangi beliau datang ke masjid itu adalah karena meninggal. Kemudian istrinya itu kemudian menceritakan kisah yang sangat unik. Di antaranya adalah pada saat Subhan ini sakit dan menjelang meninggalnya, Subhan ini berteriak, kenapa? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Dan baginda Nabi kemudian menjawab, karena beliau diberikan keistimewaan, dibisiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nubuat gitu ya. Kemudian disampaikan yang menjadikan Subhan itu berteriak menyesal karena ketika dalam perjalanan dari rumah ke masjid, beliau itu ketemu seorang pengemis. Kemudian apa? Kelaparan. Kemudian Subhan ini bawa sepotong roti, Pak. Karena beliau berpikir saya juga butuh, maka roti tapi ingin memberi, maka rotinya dibagi 2. Diberikanlah ke si pengemis dan sisanya untuk bekal beliau. Dan itu yang disesali. Kenapa? Karena ternyata dari sepotong roti itu katanya, kata baginda Nabi, Allah tunjukkan pahalanya yang luar biasa. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Satu kebaikan itu Allah siapkan 10 kebaikan. Bahkan dikalikan 7. Bahkan apalagi wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan lagi kebaikan itu. Maka tidak ada kebaikan yang kecil di hadapan Allah karena Allah siapkan balasannya sebesar-besarnya. Itulah yang disesali oleh Subhan sahabat Nabi tadi. Kalau seandainya semuanya aku kasihkan, mungkin pahalanya itu lebih besar dari apa yang disaksikan. Nah Ibu Bapak, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita istiqomah pada hal-hal yang kecil sederhana. Tetapi di hadapan Allah sekali lagi tidak ada hal yang kecil. Saya kemarin dihubungi oleh Ustaz Faisal, Ustaz bisa ngisi di sini? Karena sebetulnya sama beliau pun sering ketemunya di WA Ibu Bapak.
Jadi kalau ketemu langsung yang jarang. Saya ini juru sembelih halal, jadi diamani sebagai jagal dan ketuanya di Jawa Barat. Jadi kebetulan mainan saya itu golok. Jadi di WA itu goloknya beliau ini golok yang bagus, dikirim ke masjid. Beberapa kali ngirim ke masjid ini, walaupun baru tahu masjid ini hari ini. Nah kemarin kami diundang oleh Kepala BPJPH 3 hari dalam rangka seminar dan pelantikan. Karena mohon maaf saya singgung sedikit, di Indonesia itu ibu bapak ada penelitian tahun 2019, kalau ada 10 hewan yang disembelih, maka 8-nya dipastikan haram. Jadi ada yang menyembelih ayam, ditusuk kemudian dilempar ke tempat air panas, dan matinya itu karena lemparannya dan karena air panas. Ada orang yang motong ayam di atas truk, dipotong kemudian dilempar ke tong. Dan yang paling mengerikan adalah ada industri yang hanya sekedar motong tapi uratnya tidak terputus. Bahkan di beberapa tempat ada ayam bakar dan ayam goreng si lehernya utuh. Di Batam itu ada teman kami di Juleha itu yang katanya tidak menemukan satupun bebek packing, bebek apa gitu ya di daerah Batam yang itu halal. Kenapa? Karena lehernya utuh. Kalau ibu bapak ke pasar itu jarang melihat ayam, melihat daging, itu lehernya diperiksa apakah putus uratnya atau tidak. Termasuk saya ibu bapak, saya sampaikan ini. Biasanya kalau ibu-ibu yang paling pertama dicek apa? Harganya. Seberapa dia? Beda 500 ya kan di tangan. Daya belah itu mah sakit tuh katanya. Tapi saya tuh pernah ibu bapak, saya beli ayam kampung itu dari supermarket dan ada label halalnya. Pada saat dimasak, karena saya jualan nasi kebuli, ada yang pesan nasi kebuli ayam bakar dan ayam kampung. Sudah dibakar, sudah siap disajikan. Kemudian kan kepala sama kakinya dipotong, disimpan, tidak dijual. Sudah dikirimkan. Saya bilang ke Umi, Mi, itu ceker sama kepalanya masak, sayang gitu. Pas mau dimasak ibu bapak, ternyata urat darahnya itu masih utuh. Baru ketahuan setelah dagingnya dikirim ke konsumen. Masya Allah, itu kondisinya bangkai. Padahal ada label halalnya. Makanya penanggung jawab kehalalan itu bukan MUI, bukan pasar, bukan toko, tapi siapa? Juru sembelih. Pada saat dia motong harus pastikan itu terpotong semuanya dan dia mati karena kesembelihannya. Dan ibu bapak, kemarin saya ketemu seorang pejabat di Manado, Sulawesi Utara. Beliau sampaikan begini, Ustadz gimana ini? Cina ada kasus. Kasusnya apa? Ada 7 ekor sapi. Sudah mati karena tenggelam, karena kebanjiran. Tapi tetap disembelih katanya. Setelah itu dijual di pasar dan saya menyaksikan penyembelihannya. Itu sudah mati. Jadi yang beredar di masyarakat itu adalah daging bangkai. Maka kemarin Babai Haikal, Kepala BPJPH, ketika menyampaikan sambutannya sampai nangis. Kalau seandainya ada daging haram yang beredar di Indonesia, maka yang bertanggung jawab itu siapa? Ulil amrinya, presidennya. Tapi presiden sudah mendelegasikan kepada BPJPH. BPJPH kemudian mengamanahkan kepada Juleha. Dan kami kemudian mendapatkan amanah kemarin dikukuhkan dan beliau sebagai pembina Juleha untuk memastikan penyembelihan hewan yang ada di masyarakat ini itu sudah halal. Ibu bapak, tiap tahun kami melatih juru sembelih agar penyembelihan hewan kurban itu dalam koridor halal dan ahsan. Tetapi qadarullah dari perjuangan kami 8 tahun ini ternyata masih banyak kasus-kasus hewan disembelih tidak sesuai dengan syariat. Di antaranya di Bandung 2 tahun yang lalu ada sapi disembelih kemudian dia berdiri padahal itu sudah putus. Sudah keluar darah, dia jalan selama setengah jam di daerah Cijaura.
Kemudian apa? Setengah jam baru dia roboh karena kehabisan darah. Tapi ibu bapak tahu, pada saat disembelih masyarakat taunya sapinya sakti. Sapinya sakti Ustaz cenah, setengah jam udah keluar darah tapi tidak mau mati. Padahal itu salah sayatan. Si penyembelihnya tidak ngerti ilmu tentang penyembelihan, maka dipastikan sapi tersebut itu kondisinya bangkai. Dan itu dibagikan ke jemaah karena ketidaktahuan. Maka sekali lagi, ini gambaran bahwa ketika Nabi memerintahkan innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Idza qataltum, kalau kamu menyembelih, ini berlaku untuk para pejuang dan berlaku untuk yang pegang kisos. Kalau kamu menyembelih, kisos itu hukum pancung. Jadi di Mekah, di Madinah, astagfirullah, di Arab itu ada satu kota namanya Jeddah, dan di Jeddah itu ada satu masjid namanya Masjid Putih, terkenalnya. Dan di halaman Masjid Putih ini setiap Jumat selesai pada Jumat itu dilakukan eksekusi mati di hadapan jamaah. Jadi orang bisa melihat kalau ada orang yang dieksekusi mati itu ditempatkan di tengah, kemudian disabet dengan pedang oleh algojol 1 kali sayatan dan kepalanya terlepas. Itu kisos. Nah itu diwajibkan seihsan mungkin. Tidak boleh ketika ditebas tidak selesai ditebas lagi, nggak boleh. Itu harus 1 kali tebasan. Nah kemudian kata Nabi, wa idza dzabahtum, kalau kamu menyembelih hewan, fa ahsinu dzibha, maka ihsankan penyembelihannya. Lalu apa ihsan itu? Ketika Nabi duduk dengan para jamaah, datanglah seorang manusia, yang manusia ini katanya tidak dikenal, gurib. Orang ini, para sahabat tidak pernah melihat orang ini. Kemudian memakai pakaian putih, kemudian rambutnya rapi, tidak ada kondisi kelelahan dan kekusutan yang diperlihatkan. Makanya ini gambaran bahwa ketika masuk masjid itu khudu zinatakum inda dakhalal masjid. Baguskan pakaianmu, kan kata Nabi, kata Allah, baguskan pakaianmu ketika engkau masuk masjid. Kemudian orang ini datang ke baginda Nabi, duduk di depan Nabi sampai apa? Katanya lututnya itu ketemu dengan lutut Nabi. Kemudian tangannya disimpan di paha Nabi dan bertanya, di antara pertanyaannya itu adalah, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, gambarkan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi, al ihsanu huwa an ta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak melihat Allah, tidak mampu melihat Allah, maka engkau yakin Allah melihat engkau. Jadi orang ihsan itu ada 2, ada ihsan yang musyahadah, ada ihsan yang muraqabah. Musyahadah itu adalah dia sudah mampu melihat Allah, ibu bapak. Dan itu tentu di kalangan para nabi, para tabi'in, para waliullah gitu ya, para sidikin yang barangkali amal ibadahnya sudah jauh melampaui kita. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menjadi ihsan yang muraqabah, di mana setiap amal perbuatan itu kita menyertakan Allah. Kita merasa ada Allah yang menatap kita, sehingga apa? Pada saat kita mau makan, kita berdoa. Pada saat kita memakai baju, kita pun berdoa. Pada saat kita melepaskan baju, kita pun berdoa. Pada saat mau masak pun kita berdoa. Bahkan saya diajarkan oleh guru kami, ibu bapak, nyuci beras saja itu iringi dengan salawat. Dan itu yang sering kami lakukan. Jadi kalau orang yang berjiwa muraqabah, ihsan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyertakan Allah dalam setiap aktivitasnya. Satu-satunya agama yang mengajarkan doa setiap aktivitas tiada lain adalah Islam. Sampai ke tempat kotor sekalipun itu diatur dalam agama. Kita mau ke WC, masuk kaki kiri, kemudian berdoa.
berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Inilah ihsan ibu bapak. Jadi Allah mewajibkan ihsan, maka dalam segala sesuatu ihsan. Merasa bahwa Allah yang menyertai. Maka bagi orang yang merasa dirinya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, la khaufun wala la tahzan wala khaufun, terkecuali Allah Subhanahu wa taala yang menyertai. Dia tidak akan bersedih, dia tidak akan bertakut. Karena apa? Dia yakin Allah itu yang menyertainya. Maka hari ini kan kita ditakut-takuti, Pak. Dan ketakutan itu adalah wajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu Allah gambarkan bahwa Allah itu akan menguji kita. Liyabluwakum apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Allah itu akan menguji di antara kita ini dengan sedikit ketakutan. Bandung ini di riung gunung kan gitu ya. Jadi nanti akan ada patahan sesar Lembang gitu. Sehingga dari kemarin itu, dari tahun kemarin pemerintah Kota Bandung itu mempersiapkan tempat evakuasi. Beberapa sudah ada perdanya, perwalnya, peraturan wali kota bahwa tempat itu ditetapkan sebagai tempat untuk apa namanya itu, tempat untuk mengungsi. Di antaranya itu yang spot Jabar itu. Wajar kita takut ada gempa bumi yang besar, wajar. Tetapi bagi orang yang yakin kepada Allah, bukan menghindari bencananya, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Cenah Bandung mah di gunung, bisi gempa, urang lompat ke Pangandaran. Di Pangandaran aya megatrust, aya tsunami. Tsunami yang bergulung itu baru tsunami, ibu bapak, belum tsunomo. Itu baru perempuannya, baru laki-lakinya kan begitu. Cenah Pangandaran bahaya. Kita lari kemana? Ke Kalimantan. Di Kalimantan lebih banyak berbahaya lagi. Sama banjir dan longsor itu mengintai di mana-mana. Bahkan daerah itu ada likuifasi. Si tanahnya itu mencair. Maka mau lari kemana? Bahkan dalam sebuah gambaran, tempat yang kita duduki ini saja pun, itu kalau diibaratkan ibu bapak, kulit itu adalah hanya setipis kulit apel. Dan setipis kulit apel itu dari bawah itu diancam juga. Karena apa? Di bawah ada api, di bawah ada gesekan dan lain sebagainya. Maka ketakutan itu bagi siapapun itu adalah ujian. Ada orang yang bersabar kemudian bertakarub kepada Allah, ada orang yang memikirkan bagaimana dia bisa selamat. Sehingga mohon maaf, orang kafir itu hari ini itu ada satu tempat yang dibikin dum. Dum itu shelter yang katanya anti kiamat. Anti kiamat yang posisinya itu ada di Eropa dan ada di Kutub Utara. Dan itu berbayar, ibu. Jadi orang-orang kaya itu sudah pesan tempat di situ. Bahkan kan yang ada yang sedang mempersiapkan pesawat yang bisa bolak-balik ke bulan dan di Mars. Yang sekarang kalau ke bulan sudah bisa, ibu. Kalau ibu mau jalan-jalan, satu kali naik itu 100 miliar. Gitu. Itu pun kalau itu paket, bu. Jadi pulang pergi. Itu pun kalau ya tidak ada trouble gitu ya. Katanya 100 miliar. Cuman datang ke bulan kemudian balik lagi. Itu 100 miliar. Dan itu ada, bu, konsumennya. Termasuk katanya shelter ini. Itu sudah ada konsumennya. Kalau ibu pernah nonton film 2012, nah gambarnya seperti itu. Dan itu ada sebetulnya. Sudah disiapkan. Kenapa? Saking takutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang. Menantang apa? Menantang kita. Allah itu wa ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maut itu akan menemui kamu walaupun kamu berada dalam peti besi yang kokoh atau dalam
tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang kokoh. Maut itu akan datang. Ibu bapak tahu barangkali tembok Cina. Tembok Cina itu dibangun oleh satu kaisar namanya Si Huangti. Si Huangti ini terkenal sebagai raja yang dia bisa menguasai 200 suku lebih di Cina. Jadi 200 suku di Cina ini setiap kali berperang. Berperang dan tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Sehingga apa? Ada satu kaisar yang gagah luar biasa. Kemudian apa? Dia menaklukkan 200 suku ini kemudian di bawah pengendaliannya. Tetapi kalau dalam kisah sejarah itu disebutkan dibangun tembok Cina itu untuk apa? Untuk menghalangi suku-suku pemberontak. Tetapi yang saya pelajari lagi ternyata di bangunan tembok Cina ini karena si Huangti ini takut. Takut apa? Takut mati. Kenapa? Di dalam catatan sejarah Cina ini disebutkan kaisar yang gagah berani ini ternyata matinya pada saat dia berangkat ke sebuah kuil namanya kuil langit. Dan kuil langit ini oleh peramal-peramalnya ditunjukkan bahwa di kuil langit tersebut ada satu obat, satu ramuan yang itu akan kalau diminum katanya dia akan hidup kekal abadi. Jalanlah, tapi dengan syarat kaisar ini tidak boleh pakai kendaraan, dia harus jalan ke kuil tersebut dan di tengah perjalanan meninggal. Ibu tahu piramida di Mesir? Piramida di Mesir itu dibangun 3 generasi oleh kakek, anak, cucu. Diperintahkan oleh Firaun, Ramses II. Dan apa piramida itu? Piramida itu tiada lain adalah kuburan. Kuburannya dibikin sedemikian rupa dan itu untuk ditempatkan nanti kalau Firaunnya mati. Kenapa? Kalau nanti dikuburkan di piramida, dia akan menjadi bintang-bintang di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang wa ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Orang-orang dulu itu sudah melakukan bangun piramida, bangun tembok Cina yang begitu besar untuk apa? Menghalangi kematian. Tapi apa? Mati juga. Hari ini ada yang begitu? Ada Ibu Bapak. Di Australia dan di Jepang sekarang sedang dikembangkan teknik cloning. Cloning itu katanya, mohon maaf, ini baru berita desas-desus tapi sudah difilmkan. Jadi setiap orang kaya itu sudah nekan kontrak untuk apa? Untuk disiapkan penggantinya. Dan penggantinya itu persis sama. Mulai dari pemikiran sama penampilan segala macam. Di Cina, di Jepang, kemudian di Australia, ini desas-desusnya sudah dikembangkan. Jadi supaya hidup abadi itu ada cloningan nantinya. Jadi ada Yusuf 1, Yusuf generasi 2, Yusuf generasi 3. Sekali lagi Allah sudah menantang itu. Wa ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Maka bagi orang yang ihsan tidak ada rasa takut itu. Ya, mohon maaf Pak, saya sampai jam berapa ini? Sudah. Saya takut kalau terlalu lama pulang dari sini ibu dan bapak berdosa. Kenapa? Ngomongkan penceramah lilatin. Jadi kembali ke yang tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza adabahtum fahsinu dzibah. Kalau kamu menyembelih maka ihsankan penyembelihan. Dalam artian apa? Ihsan itu 3. Pertama, ihsan itu harus dimulai dengan ihsanun niat. Ihsan dalam niat. Pastikan amal ibadah kurban kita, amal ibadah sholat kita, amal ibadah apapun yang kita lakukan kebaikan kita itu harus ihsan. Ihsanun niat itu seperti apa? Tiada lain adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu ibu bapak tidak ada kaitannya dengan amal kita diketahui atau tidak. Karena di Al-Quran disebutkan bahwa ada orang yang beribadah itu sirra wa alaniyah, ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan. Dua-duanya itu yarjuna tijaratan lan tabura. Ketika dia berharap pada
pahala Allah, maka dua-duanya baik. Diumumkanlah di masjid gitu ya. Kita akan ada program sedekah besar, kemudian disebutkan Bapak anu sekian, Bapak ini sekian, Ibu anu sekian. Kemudian berbicara satu jamaah, apa cina amal ibadah disebut-sebut ria. Saya dong, saya sumbang 100 juta, nggak bilang-bilang siapa-siapa. Kemudian yang mengumumkannya hamba Allah 100 juta. Nah itu saya. Jadi ibu bapak mau merahasiakan, mau memperlihatkan amal itu sama baiknya sepanjang kita berharap kepada Allah. Sembunyi-sembunyi pun kalau kita merasa angkuh, maka di hadapan Allah tidak ada baiknya. Karena yang paling utama adalah ikhlas, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan itu adalah itqanul amal, sempurnakan amal. Maka tidak boleh seseorang itu beramalnya tanggung-nanggung. Saya diajarkan oleh ibu dulu, emak almarhumah, kalau usut nyapu gitu. Kan biasa kalau anak-anak nyapu teh asa beres nawe. Sapu kemudian tidak sampai beres ke tempat sampah. Ibu saya marah. Ari nyapu teh sing tuntas sampai ke tempat sampah. Ternyata itu ajaran Nabi. Kalau kita ihsan itu itqanul amal, sempurna amalnya. Gitu. Ibu-ibu kan biasanya multi talenta ya. Multi talenta itu ibu bapak itu tidak bisa berlaku untuk bapak-bapak. Makanya kalau ibu punten minta bantuan si bapak itu jangan banyak-banyak, satu dulu. Bisi itu tuntas itu tetuntas. Gitu. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kaki bisa ngepel, tangannya bisa baca WA, gitu. Matanya bisa memperhatikan masakan, bisa itu. Tapi kalau bapak-bapak nggak bisa. Kalau beliau sedang baca WA atau baca koran, ya itu saja yang bisa dilakukan. Pak punten, pang ini, pang tolong ini, tolong itu. Sok mau dikerjakan gitu. Nah maka ada itqanul amal, artinya apa? Kalau suatu pekerjaan diselesaikan dulu dengan tuntas. Faida parogta pangsob wa ila robika fargob. Jangan sambil-sambil. Sampai tuntas. Itu itqanul amal. Sama dengan penyembelihan hewan pun. Saya sedikit bahas itu. Ketika menyembelih, tuntaskan 4 urat itu harus terputus. Kalau misalkan belum 1 kali sayatan, maka jangan diangkat itu pisau sebelum urat-uratnya terputus semuanya. Itu namanya ihsan, itqanul amal. Yang terakhir, orang yang ihsan itu selalu apa? Selalu bermutaba'ah. Maka perhatikan ibu bapak, selesai sholat kita disunahkan untuk membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apa? 3 kali dibacanya. Pertanyaannya, kalau kita tadi sholat itu taat apa maksiat? Kita sholat itu dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat? Kita taat kepada Allah, tapi kenapa setelah selesai taat kepada Allah kita beristighfar? Kata Buya Atamimi, ulama di Malaysia mengatakan begini, ada orang yang taat dalam maksiat dan ada orang yang maksiat dalam taat. Orang yang taat dalam maksiat itu adalah ketika dia berbuat dosa, dia langsung ingat Allah. Tubuhnya bergetar. Tubuhnya bergetar, hatinya bergetar. Saya sudah melakukan dosa. Dosanya dia lakukan, tapi hatinya bergetar, hatinya takut kepada Allah. Itu adalah taat dalam maksiat. Dan ada yang maksiat dalam taat. Ketika kita melaksanakan sholat, kita merasa lebih baik dari orang lain. Tuh kan, orang masih bisa sholat subuh. Bisa berjamaah. Coba tetangga. Masya Allah. Ibu-ibu hadir di majelis taklim.
Kenapa ya orang itu kita ajak ke majelis taklim susahnya minta ampun, kita mah baru dipanggil aja langsung datang. Ibu itu teh sombong. Sementara sombong itu adalah maksiat, padahal kita dalam keadaan taat. Makanya kata Buya, maka selesai taat itu kita beristighfar. Khawatirnya apa? Khawatirnya kita tadi ada maksiat dalam ketaatan kita. Maka seorang imam, saya paling menghindari Pak jadi imam itu. Maka qadarullah 6 bulan ini kaki sakit, saya punya alasan untuk menolak jadi imam. Namanya imam di kursi kan terlucu ibu. Saya sakit kata itu. Khutbah kemarin dibatalkan. Kemudian khutbah Jumat juga di cancel semua. Karena memang tidak bisa melipat kakinya. Dan Allah itu menyelamatkan. Kenapa? Karena setiap kali saya mengimami sholat, memang sering kali ada rasa saya lebih baik daripada yang lain. Saya pernah mengimami 20 tamu. Yang tamu ini semuanya hafiz Quran. Saya sudah menolak karena tahu kapasitas. Batur mati 10 juz, urang juz 30 oke masih keneh loba bener kan gitunya. Saya menolak tapi tetap dipaksa. Tafadhol Ustaz. Nah, kadang-kadang kita merasa itu lebih baik, itu adalah maksiat dalam ketaatan. Maka kita beristighfar. Inilah mutaba'ah. Orang yang ihsan itu selalu di akhir ketaatannya beliau beristighfar. Maka kita majelis taklim ini adalah majelis ketaatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. 4 kebaikannya tidak tanggung-tanggung. Allah akan menurunkan sakinah, menghujani kita dengan rahmat, kemudian meliputi dengan malaikat, kemudian menyebut-nyebut nama kita di majelis para malaikat. Kurang bagus apa majelis seperti ini? Tapi apa kata Nabi? Kalau seandainya ada majelis kebaikan bubar tanpa berdoa kifaratul majelis, maka terlaknatlah majelis itu. Maka seringkali dan disunahkan setiap beres majelis kebaikan kita baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu. Kita berdoa supaya Allah mengampuni dosa kita dan bertobat kita kepada Allah. Padahal kita sudah taat, khawatirnya dalam taat kita ada maksiat. Yang kedua, dari ihsan itu itqanul amal, yang ketiga itu mutaba'ah atau mengevaluasi diri. Maka dalam setiap penyembelihan pun sama. Pada saat kita memotong harus ada mutaba'ah, apa yang kurang, apa yang belum terpotong. Kalau ada yang belum terpotong walaupun pisau terangkat, maka tuntaskan. Itqanul amal. Ibu bapak mohon maaf saya ingin berpanjang lebar karena majelis seperti ini adalah sesuatu yang seringkali dirindukan. Duduknya saja itu kemuliaan, apalagi duduk di depan itu sebuah kehormatan. Ketika saya berucap salam 1 kali, maka ibu dan bapak dan para malaikat itu berucap salam kepada kami. Itulah yang kemudian seringkali menjadi alasan barangkali ya saya hari ini masih diberikan hidup, diberikan sehat. Karena kalau dihitung-hitung berapa kali yang harusnya saya diberitakan itu tiada bu, seringkali itu. Zaman COVID saya kena COVID, sudah mah sakit gitu ya. Ada gula kemudian diberitakan COVID, tapi saya tidak mau ke rumah sakit waktu itu. Sudah ramai bu se-Indonesia siap-siap menerima berita dari kami. Dan qadarullah balik lagi. Sampai ada ini kisah nyata. Sampai ada yang ngomong, "Ustaz kok bisa selamat?" Ya teuing. Masya Allah. Maka saya berpikir apa kebaikan saya, seolah-olah saya tiba apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah gitu ya. Karena kan setiap orang itu nanti akan dihadapkan di hadapan Allah itu dengan amal yang dibanggakan. Dan masuk surga itu juga dengan amal yang kita banggakan ibu bapak. Jadi nanti surga itu ada pintu-pintunya. Dan pintu itu ada namanya. Ada orang yang masuk ke surga dengan bagus sholat. Kenapa? Karena yang diunggulkan di hadapan Allah itu adalah sholatnya yang bagus. Kan sholat itu ada yang bagus, ada yang khusyuk, ada yang sedang-sedang saja gitu ya. Ada yang asal sholat. Seperti anak-anak saya tuh kok, kalau sholat sama saya tuh menderita itu. Udah sholat belum? Udah, kenapa nggak berjamaah? Sama Abim nggak lama gitu. Karena memang sholatnya asal tuntas saja, asal gugur kewajiban. Nah nanti kalau dia tidak bisa membanggakan sholatnya, tidak bisa masuk ke pintu sholat. Ada yang babu sodakoh, ada orang yang masuk ke dalam pintu surga itu karena apa? Karena amal yang dibanggakannya itu sedekah.
Jadi ada orang yang bersedekah itu tidak masuk akal. Ada seorang ibu kemarin di mana di Bogor itu yang mensedekahkan, mewakafkan 100 miliar untuk pembangunan rumah tahfiz. 100 miliar itu kalau dihitung, kalau diberikan kerupuk tuh sakumaha gitu. Banyak gitu. Tapi ya ada yang begitu. Ada yang bahkan mohon maaf ibu, di kami ada yang kurban. Dan kurbannya itu beliau nabung selama 3 tahun. Dan tabungannya di kami. 5.000, 10.000. 3 tahun dia baru berkurban. Dan ketika mama, ketika lihat kondisi ekonominya, gak kepikiran tuh untuk berkurban. Tapi ada yang luar biasa. Bahkan ada almarhum, saya ingat orang ini jamaah kami di Sultan Bajuri dulu. Beliau supir, tapi beliau punya wakaf bulanan dulu tahun 2008, 2012 itu. Beliau mewakafkan rutin itu 100.000. Padahal gajinya mohon maaf waktu itu seminggu itu kalau tidak salah 350.000. Jadi dan itu katanya gajinya langsung ke istrinya. Wakaf itu selalu saya rutinkan dari tips-tips itu. Ada yang luar biasa. Maka masuk ke pintu sedekah. Ada yang masuk ke dalam babur royan, pintu royan, dan ini dikhususkan untuk orang-orang tertentu juga. Ada yang masuk ke dalam pintu rahmat ini yang tidak punya keunggulan dalam amal ibadah. Ibadahnya standar tapi kita berharap pertolongan Allah. Bogoroyan itu khusus untuk orang yang berpuasa. Nah maka dari itu mudah-mudahan hadirnya ibu bapak di tempat ini, di Masjid Ar-Rahmah ini, dan juga saya, itu satu saat kan saya bisa klaim kepada Allah. Ya Allah, saya pernah duduk, saya pernah menyampaikan kebaikan di Masjid Rahmah dan ada saksinya. Yang mudah-mudahan ketika nanti di surga ibu bapak yang masuk lebih dulu, itu Allah berikan kesempatan syafaat untuk mencari saya. Karena nanti setiap orang muslim di surga itu setelah menikmati kebaikan, dia akan saling mencari, mana saudaraku yang pernah duduk bersamaku, mana saudaraku yang pernah berjamaah bersamaku. Dan ini pertemuan kita ini satu saat akan menjadi wasilah kita saling mencari di surga. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alaikum minkum. Kita tutup dengan istighfar. Alhamdulillah doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.